Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita akan memulai acara webinar kita hari ini. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu APT Yelvi Anwar, MPharm, selaku dosen pembimbing 1 webinar kami. Yang terhormat kepada Ibu APT Kurnia Putri Parmahesa, MPharm, selaku dosen pembimbing kedua webinar kami. Dan kepada para peserta semua yang kami banggakan, selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar Program Studi Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan tema Cerdas Gunakan Antibiotik, Cegah Resistensi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul secara virtual dalam acara webinar hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di Indonesia. Ya, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vindi Arisanti, Sarjana Farmasi. Saya yang akan memandu berjalannya webinar hari ini dari awal hingga akhir. Dan untuk kenyamanan webinar hari ini, kami dari panitia mohon izin untuk menonaktifkan mic para peserta agar webinar dapat berjalan secara kondusif. Baik, saya akan membacakan susunan acara webinar untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah saya awali tadi, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Lalu kita akan ada pre-test atau kuesioner. Yang ketiga ada penyampaian materi, lalu ada sesi tanya-jawab. Setelah itu ada post-test, kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing webinar kami kepada Ibu APT Yelvi Anwar, MPharm. Saya persilakan waktunya, Bu. Ya, terima kasih, Vindi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selawat beserta salam kepada Nabi besar junjungan Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara Abdi Mas ya yang diselenggarakan oleh tim yang berjudul Cerdas Menggunakan Antibiotik serta Cegah Resistensi. Kemudian Ibu juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyiapkan acara ini sehingga bisa dilaksanakan pada hari ini dan harapannya bisa selesai nanti. Dan juga terima kasih kepada peserta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk ikut bergabung pada acara webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan nanti dari acara webinar ini bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa aplikasikan di dunia nyata ataupun nanti ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja ataupun kepada peserta di luar UTA. Harapannya mudah-mudahan topik kita hari ini bisa diaplikasikan ya, lalu juga kita bisa share ke orang-orang sekitar sehingga penggunaan antibiotik ini bisa kita laksanakan secara bijak dan mencegah terjadinya resistensi yang cukup berbahaya baik bagi kita sendiri ataupun pada masyarakat umum secara luas ya. Mungkin tidak memperpanjang waktu, Ibu, sekian dulu pembukaan atau dari Ibu.
Mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar. Demikian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yelvi untuk kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara webinar kita hari ini kepada Saudara Jeffrey Ariski, Sarjana Farmasi. Saya persilakan waktunya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu APT Yelvi Anwar M.Fam selaku pembimbing 1 dan Ibu APT Kurnia Putri Parmahesa selaku pembimbing 2 yang dapat hadir di acara webinar kami. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengorbankan waktunya, pada teman-teman panitia mengorbankan waktunya untuk acara webinar hari ini, dan seluruh peserta webinar yang dapat hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti partisipasi webinar kami hari ini. Baiklah, langsung saja. Pada webinar hari ini yang berjudul Cerdas Gunakan Antibiotik Cegah Resistensi, harapan kami mudah-mudahan teman-teman peserta webinar dapat mengerti dan cerdas menggunakan antibiotik ini, sehingga jika teman-teman nanti dapat mempraktekkan ke lingkungan masing-masing dan teman masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Jeffrey Ariski untuk sambutannya. Teman-teman, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu acara pretest terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk penyampaian materi. Panitia akan mengirimkan link pretest di kolom chat. Teman-teman boleh langsung mengerjakan. Silakan dibuka di kolom chat. Untuk panitia boleh di-share linknya di kolom chat. Ya, waktu untuk mengerjakannya saya beri sekitar 3 menit ya teman-teman ya, 3 menit sampai 5 menit. Bagi teman-teman yang baru hadir, boleh langsung mengerjakan pretest. Linknya ada di kolom chat ya.
Gagawehan, di ko, jam 2, sidang pa. Itu bijutin lagi. Jadi nyambung gitu. Bagi teman-teman yang baru hadir, boleh langsung mengerjakan soal pretest ya, ada di link kolom chat. Waktunya 1 menit lagi ya, teman. Yang tadi kan 35.000. Yang cowok tadi. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya caranya. Untuk link pretest yang belum bisa ikut, bisa lihat di grup chat aja ya. Oke, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara utama kita, penyampaian materi. Materi kita hari ini dengan tema cerdas gunakan antibiotik cegah resistensi. Materi kita akan disampaikan oleh teman-teman kami, yang ada 2 orang. Yang pertama oleh Saudari Wahyunisa Komalasari, Sarjana Farmasi, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Selvira Afifa Adian, Sarjana Farmasi. Baik, tanpa membuang waktu, kepada Saudari Wahyunisa Komalasari, Sarjana Farmasi, saya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan selamat pagi kepada Ibu Yelvi dan Ibu Kunia selaku pembimbing kami, serta Ibu, Bapak, dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerdas gunakan antibiotik cegah resistensi, di mana menurut
data Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, tingkat resistensi bakteri di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 itu sebanyak 40%, 2016 sebanyak 60%, 2019 sebanyak 60,4%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Kenapa bisa tidak terkendali? Karena biasanya masyarakat itu menggunakan antibiotik tidak sesuai indikasinya atau khasiatnya, lalu dosisnya juga tidak sesuai. Adapun definisi antibiotik, yaitu antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, bahkan berlebihan, dan dalam jangka waktu panjang, dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Maka, pemilihan dan penggunaan terapi antibiotik yang tepat dan rasional akan menentukan keberhasilan pengobatan untuk menghindari terjadinya resistensi. Apa itu bakteri resistensi? Bakteri resistensi itu bakteri penyebab infeksi yang dulunya bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu, kemudian tidak dapat lagi dimatikan dengan antibiotik tersebut. Atau bisa jadi mungkin setelah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai anjuran dokter, maka bakteri yang ada di dalam tubuh masih tersisa, sehingga bakteri yang tersisa tadi akan mengalami mutasi, dan bakteri yang mutasi inilah akan mengalami kekebalan terhadap antibiotik, sehingga antibiotik tidak dapat dimatikan, sehingga antibiotik ini tidak dapat mematikan bakteri dan mengalami resistensi. Lalu, kenapa bakteri bisa menjadi resisten? Itu karena dipicu oleh penggunaan antibiotik yang salah, dan sering menggunakan antibiotik, mengkonsumsi makanan yang mengandung residu antibiotik, tertular pasien infeksi bakteri resisten. Untuk penggolongan antibiotik, itu ada beta-lactam, lincomycin, tetrasiklin, chloramphenicol, macrolide, aminoglikosida, sulfonamid, antimikrobakterium, quinolone, glikopeptida, dan ada golongan lainnya. Faktor pertimbangan penggunaan antibiotik itu ada 3. Resistensi. Pertama itu resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik. Mekanisme utama resistensi yang dilakukan bakteri yaitu inaktivasi obat, mempengaruhi atau overproduksi target antibiotik, akuisisi target baru yang tidak sensitif obat, dan menurunkan permeabilitas obat dan eflux aktif terhadap obat. Kedua, ada faktor farmakokinetik dan farmakodinamik. Sifat farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik sangat diperlukan untuk menetapkan jenis dan dosis antibiotik secara tepat. Ketiga, ada faktor interaksi dan efek samping obat, di mana pemberian antibiotik secara bersamaan dengan antibiotik lain, obat lain, atau makanan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Prinsip penggunaan antibiotik yang bijak. Pertama, penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit, pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat. Kedua, pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik unit pertama. Ketiga, menerapkan pedoman penggunaan antibiotik, penerapan penggunaan antibiotik yang secara terbatas, dan penerapan kewenangan dalam penggunaan antibiotik tertentu. Keempat, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit. Antibiotik tidak diberikan pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau penyakit yang dapat sembuh sendiri. Untuk itulah, mari kita bijak gunakan antibiotik dengan cara: 1. Gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Kedua, tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Ketiga, demam, batuk, pilek itu tidak perlu antibiotik, jadi cukup istirahat dan makan bergizi. Bila perlu tambah multivitamin jika merasakan badan kurang tidak enak badan. Jika sakit lebih dari 3 hari, hubungi dokter. Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik. Pertama itu ada batuk, lalu pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak, luka kecil,
demam berdarah, diare cair tanpa darah, lalu hepatitis. Prinsip penggunaan antibiotik untuk terapi empiris. Tujuannya yaitu penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Kedua, indikasi ditemukan sindrom klinis yang mengarah pada keterlibatan bakteri tertentu yang paling sering menjadi penyebab infeksi. Ketiga, rute pemberian antibiotik oral menjadi pilihan pertama untuk terapi pada infeksi sedang sampai berat. Dapat dipertimbangkan untuk menggunakan antibiotik parenteral. Keempat, lama pemberian antibiotik empiris diberikan untuk jangka waktu 48-72 jam. Selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis dan kondisi klinis pasien, serta data penunjang lainnya. Prinsip penggunaan antibiotik untuk terapi definitif yaitu untuk penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Kedua, dasar pemilihan jenis dan antibiotik efikasi klinis dan keamanan berdasarkan hasil uji klinik. Biaya, kondisi pasien, antibiotik lini pertama, ketersediaan antibiotik sesuai dengan pedoman terapi, paling kecil menimbulkan resistensi. Ketiga, rute pemberian. Antibiotik oral seharusnya menjadi pilihan pertama untuk terapi infeksi. Keempat, lama pemberian antibiotik definitif berdasarkan efikasi klinis untuk eradikasi bakteri sesuai diagnosis awal yang telah dikonfirmasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Selvira. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Wahyunisa. Terima kasih. Untuk penggunaan antibiotik kombinasi, antibiotik kombinasi adalah pemberian antibiotik lebih dari satu jenis untuk mengatasi infeksi. Bertujuan untuk meningkatkan aktivitas antibiotik pada infeksi spesifik atau efek sinergis dan memperlambat dan mengurangi resiko timbulnya bakteri resisten. Indikasi infeksi disebabkan oleh lebih dari satu bakteri dan abses intraabdominal, hepatik, otak, dan saluran genital. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kombinasi antibiotik yang bekerja pada target yang berbeda dapat meningkatkan atau mengganggu keseluruhan aktivitas. Maaf, Selvira, suaranya nggak ada. Sebentar. Tes, masih ada suaranya ada tidak ya? Maaf, saya lanjutkan lagi ya. Untuk penggunaan antibiotik, antibiotik konsentrasi adalah untuk penggunaan antibiotik kombinasi adalah pemberian antibiotik lebih dari satu jenis untuk mengatasi infeksi. Tujuan untuk meningkatkan aktivitas antibiotik pada infeksi spesifik, efek sinergis, dan memperlambat dan mengurangi resiko timbulnya bakteri resisten. Indikasi infeksi disebabkan oleh lebih dari satu bakteri dan abses intraabdominal, hepatik, otak, dan saluran genital. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kombinasi antibiotik yang bekerja pada target yang berbeda dapat meningkatkan atau mengganggu keseluruhan aktivitas antibiotik.
Sehat dan gaya hidup. Bijak pada antibiotik. Seseorang bisa mengalami resistensi antibiotik di mana obat tersebut tidak lagi mempan membunuh bakteri ketika tubuh benar-benar membutuhkan. Pada penggunaan antibiotik, terdapat hipersensitivitas antibiotik. Yang pertama, hipersensitivitas tipe cepat. Yang kedua, hipersensitivitas perantara antibodi. Yang ketiga, imun hypersensitivity complex mediated tipe 3. Yang keempat, delayed tipe hypersensitivity. Pencegahan anafilaksis. Yang pertama, selalu sediakan obat atau alat untuk mengatasi keadaan darurat. Yang kedua, diagnosa dapat diusahakan melalui wawancara untuk mengetahui riwayat alergi obat sebelumnya dan uji kulit. Radioalergosorben test atau RAS. Yang keempat, penderita perlu menunggu 20 menit setelah mendapat terapi parenteral antibiotik untuk mengantisipasi timbulnya reaksi hipersensitivitas tipe 1. Tata laksana anafilaksis. Yang pertama, gejala prodroma meliputi rasa lesu, lemah, kurang nyaman di dada dan perut, gatal di hidung dan palatung. Yang kedua, terapi untuk mengatasi anafilaksis adalah epinefrin, diberikan 0,01 mg per kilogram berat badan, subkutan sampai maksimal 0,3 mili dan diulang setiap 15 menit sampai 3-4 kali. Yang ketiga, di bekas suntikan penisilin dapat diberikan 0,1 sampai 0,3 epinefrin 1:1000. Yang keempat, sistem pernafasan harus diusahakan untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Yang kelima, pada kondisi obstruksi total dapat dilakukan fungsi membran kortikotiroid dengan jarum berukuran besar, mengingat hanya tersedia 3 menit untuk menyelamatkan penderita. Yang keenam, bila tekanan darah tidak kembali normal, dapat diberikan vasopresor yang diencerkan secara intravena dan segera diamankan dengan central venous pressure. Antibiotik profilaksis untuk berbagai kondisi medis, pencegahan demam rematik rekuren. Panduan penggunaan antibiotik profilaksis untuk demam rematik rekuren. Yang pertama, individu yang beresiko mengalami peningkatan paparan terhadap infeksi streptococcus adalah anak-anak dan remaja, orang tua yang mempunyai anak-anak balita. Yang kedua, individu yang pernah menderita serangan demam rematik sangat berisiko tinggi untuk mengalami rekurensi sesudah faringitis streptococcus beta hemolyticus grup A. Yang ketiga, profilaksis kontinu dianjurkan untuk pasien dengan riwayat pasti demam rematik dan yang dengan bukti definitif penyakit jantung rematika. Yang keempat, profilaksis harus dimulai sesegera mungkin begitu demam rematik akut atau penyakit jantung rematik didiagnostik. Ayo bijak menggunakan antibiotik. Jika tidak bijak, maka bakteri akan resisten terhadap antibiotik dan bisa menyebar ke lingkungan serta makanan. Penggunaan antibiotik pada wanita hamil. Berikut merupakan indeks keamanan penggunaan obat pada wanita hamil merujuk pada keterangan USPDA. Pada kategori A, studi pada wanita menunjukkan tidak adanya resiko terhadap janin di trimester pertama kehamilan. Pada kategori B, studi pada hewan percobaan sedang reproduksi tidak menunjukkan adanya gangguan pada fetus dalam trimester pertama, tidak ada studi pada wanita hamil. Pada kategori C, studi pada hewan percobaan menunjukkan gangguan teratogenik atau embrio tetap pada wanita hamil, tidak ada penelitian. Pada kategori D, jelas ada gangguan pada janin manusia, hanya dapat digunakan pada keadaan untuk menyelamatkan nyawa penderita.
pada kategori X, studi pada hewan percobaan maupun manusia menunjukkan adanya gangguan pada janin. Obat ini merupakan kontraindikasi untuk dipakai pada kehamilan. Penggunaan antibiotik pada usia lanjut. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan pada pemberian antibiotik pada usia lanjut. Yang pertama, pada penderita usia lanjut di atas 65 tahun, penggunaan antibiotik untuk dosis pemeliharaan perlu diturunkan untuk diperpanjang interval pemberiannya. Yang kedua, komorbiditas pada usia lanjut yang sering menggunakan berbagai jenis obat memerlukan pertimbangan terjadinya interaksi dengan antibiotik. Yang ketiga, terapi antibiotik pada empiris pada usia lanjut perlu segera dikonfirmasi dengan pemeriksaan mikrobiologi dan penunjang yang lain. Penggunaan antibiotik pada insufisiensi ginjal. Yang pertama, pada gangguan fungsi ginjal, dosis antibiotik disesuaikan dengan bersihan kreatinin atau creatinine clearance. Yang kedua, bersihan kreatinin 40-60 mili per menit, dosis pemeliharaan diturunkan dengan 50%. Bila bersihan kreatinin 10-40 mili per menit, selain turun 50%, perlu juga memperpanjang jarak pemberian 2 kali lipat. Berikut merupakan daftar antibiotik dengan eliminasi utama melalui ginjal dan penyesuaian dosis. Yang pertama, aminoglikosida, kedua TMP SMX, yang ketiga monobactam, yang keempat ada ciprofloxacin, yang kelima ada levofloxacin, yang keenam gatifloxacin, ketujuh gemifloxacin, yang kedelapan ada vancomycin. Penggunaan antibiotik pada insufisiensi hati. Gangguan hati yang ringan atau sedang tidak perlu penyesuaian antibiotik. Yang berat membutuhkan penyesuaian pada umumnya sebesar 50% dari dosis biasa atau dipilih antibiotik dengan eliminasi non-hepatik dan tidak hepatotoksik. Berikut merupakan beberapa daftar antibiotik dengan eliminasi utama melalui hepatobiliar yang memerlukan penyesuaian dosis. Dacloramfenicol, cefoperazone, doxycycline, minocycline, telithromycin, moxifloxacin, macrolida, nafcillin, linezolid, isoniazid, etambutol atau rifampicin, pyrazinamid, clindamycin, metronidazole, dan tigecycline. Upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan antibiotik. Yang pertama, prinsip penetapan dosis, interval, rute, waktu, dan lama pemberian atau regimen dosis. Yang kedua, monitoring efektivitas, efek samping, dan kadar antibiotik di dalam darah. Yang ketiga, pemberian informasi dan konseling. Ingat ya teman-teman, antibiotik hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli dengan bebas. Terima kasih. Sekian materi yang saya berikan. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Kak Vindi, Sarjana Farmasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Wahyunisa Kumalasari, Sarjana Farmasi, dan Saudari Selvira Afifah Adiani, Sarjana Farmasi, untuk materi yang telah diberikan. Baik, teman-teman peserta, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan, saya akan membuka 5 pertanyaan terlebih dahulu ya. Hanya 5 pertanyaan saja, maaf. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti akan saya panggil.
Sudah ada 2 orang yang resen. Saya tunggu 3 orang lagi. Kita juga akan memberikan apresiasi ya, atau door prize. Ya lumayan lah ya buat teman-teman semuanya, bagi yang bertanya dan juga bagi yang menjawab di post-test, nanti kita juga akan memberikan door prize ya. Bentar ya, saya akan memanggil nanti kalau udah lengkap semua ya. Yang pertama, saya persilakan untuk Presilia Dwi Putri. Ya, baik. Pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, kan dari tadi dijelaskan penggunaan antibiotik terhadap dalam bentuk oral ya. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah pada pemakaian antibiotik secara topikal harus dihabiskan juga seperti pemakaian secara oral, serta apakah harus dipantau penggunaannya pada penggunaan topikal antibiotik? Terima kasih. Baik, terima kasih Presilia untuk pertanyaannya. Ditunggu sebentar ya. Mungkin kita tampung dulu aja ya pertanyaan-pertanyaannya, nanti terakhir kita akan menjawab pertanyaannya oleh panitia. Yang kedua, yang resen ada Nur Ainah, boleh dipaparkan pertanyaannya. Terima kasih moderator, izin bertanya. Seandainya saya bolehkah tidak untuk meminum antibiotik yang sudah diresepkan untuk orang lain? Contohnya begini, mama saya ini kan berobat ke dokter, terus mendapatkan resep yang di mana di dalam resep tersebut mendapat antibiotik. Kemudian beberapa waktu kemudian saya merasakan gejala yang sama yang diderita oleh mama saya. Nah, apakah saya boleh meminum obat yang diminum oleh mama saya? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Maraina pertanyaannya. Selanjutnya yang ketiga ada Rara Ayu. Boleh dipersilakan. Ya, pertanyaan saya, apakah mengobati jerawat dapat menyebabkan resistensi antibiotik? Jika diberikan antibiotik kepada pasien. Saya ulangi ya tadi ya, Rara Ayu Sukma, pertanyaannya apakah mengobati jerawat dapat menyebabkan resistensi antibiotik ya? Iya, benar. Oh ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya yang keempat, Ade Sopian, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak.
pertanyaan saya yang pertama, bagaimanakah tips menyadarkan teman kita gitu Kak agar apa namanya rutin mengkonsumsi antibiotik sesuai anjuran dokter, karena mereka sering kali melalaikannya misalnya yang tidak sesuai waktunya gitu Kak. Nah yang kedua, kapan kita harus ke dokter ketika ada gejala dari antibiotik itu Kak, ketika ada gejala dari resistensi itu Kak. Mungkin itu saja, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih untuk Adik Sofian pertanyaannya. Ada lagi, satu orang lagi yang ingin bertanya, baru 4 orang. Ada satu lagi pertanyaan untuk Saudara Maulidani, dipersilakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, begini, kan ketika kita sudah mendapat resep antibiotik dari dokter, setelah kita menggunakan obatnya, nah tiba-tiba penyakitnya belum sembuh, kenapa kita harus datang ke dokter lagi untuk minta resep? Kenapa tidak langsung dilanjutkan saja pemakaian obatnya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Maulidani. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Udah saja dari sih atas. Adik Sofian. Buat apa sih Kak? Ya. Jadi pertanyaan Adik Sofian itu bagaimana tips menyadarkan masyarakat yang tidak rutin mengkonsumsi antibiotik. Kalau menurut kami, kita sebagai apoteker itu harus melakukan pendekatan dengan masyarakat, bisa dengan sosialisasi dan bisa juga dengan acara seminar atau webinar yang dilakukan sekarang. Nah, tujuannya ini untuk menyampaikan bahaya bila terjadinya resistensi dan kapan kita harus ke dokter bila ada gejala akibat antibiotik. Ketika kita merasakan adanya kulit melepuh dan mengelupas, diare, mual dan muntah, gangguan penglihatan, pembekakan yang lebih parah di bagian tubuh tertentu, misal seperti bibir, kelopak mata, dan disertai rasa gatal. Itu seperti efek samping yang setelah kita mengkonsumsi efek samping dari pemakaian si antibiotik tadi. Jadi kita harus segera ke dokter. Gitu. Apakah sudah jelas? Baik, saya rasa sudah jelas Kak, sudah jelas banget. Terima kasih banyak atas jawaban serta pencerahannya Kak.
Untuk pertanyaannya Kak Fresilia ya, tadi saya akan menjawab tentang pengguna topikal sebentar. Oh, untuk penggunaan antibiotik topikal apakah harus dihabiskan atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Biasanya untuk antibiotik yang topikal digunakan sesuai dengan keluhan. Jika keluhannya sudah sembuh, itu bisa dihentikan karena ditakutkan jika masih diteruskan akan menyebabkan iritasi atau juga menimbulkan iritasi yang lain. Terima kasih. Untuk Kak Fresilia, apakah sudah cukup jawabannya, Thomas? Terima kasih atas jawaban. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan dari Maulidani. Pertanyaan dari Maulidani tadi adalah kenapa pada saat pengobatan antibiotik harus kita ke dokter dulu tanpa harus melanjutkan lain terapi yang sudah kita lakukan. Menurut kami adalah kenapa kita harus tetap ke dokter ketika kita sudah menggunakan antibiotik adalah dokter memiliki tugas untuk mendiagnosis suatu penyakit dan dokter akan tahu lain terapi yang tepat untuk pasien tersebut. Apoteker pun sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam mengambil langkah tersebut harus berkonsultasi dulu juga ke dokter. Itulah kenapa dalam penggunaan antibiotik meskipun kita melakukan pengobatan sebelumnya, kita harus tetap ke dokter gitu. Ketika kita ke dokter, dokter juga akan melakukan komunikasi dengan apoteker dan kita pasti akan mendapat konseling suatu pengobatan. Proses konseling menjadi salah satu tingkat keberhasilan gitu, meningkatkan tingkat keberhasilan suatu terapi tersebut karena adanya konseling. Jadi intinya, meskipun kita sudah melakukan mengkonsumsi antibiotik, kita tetap harus ke dokter untuk berkonsultasi apakah lain terapi tersebut sudah sesuai atau bisa juga dirubah dengan pengobatan lain sesuai dengan outcome terapi yang didapatkan oleh pasien. Untuk Maulidani, apakah sudah jelas? Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, saya Reziliana akan coba menjawab pertanyaan dari Nur Ainah. Apakah antibiotik yang sudah diresepkan untuk orang lain boleh digunakan orang lain atau tidak? Jawabannya tidak boleh menggunakan antibiotik milik orang lain atau membagikan antibiotik milik kita kepada orang lain. Meskipun gejalanya sama, namun suatu penyakit infeksi belum tentu diobati menggunakan antibiotik yang sama. Jadi jawabannya tidak boleh untuk berbagi antibiotik. Untuk Nur Aina, apakah sudah cukup? Oh iya, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Rara Ayu ya, untuk mengobati jerawat antibiotik dapat menyebabkan resistensi atau tidak. Untuk biasanya untuk lama pengobatan jerawat itu menggunakan maksimum 10-12 minggu antibiotik untuk mengurangi masalah resistensi antibiotik, tetapi kurun terapi dapat diulangi setelah beberapa minggu. Itu untuk mengurangi masalah resistensi, asal digunakan secara tepat, tidak akan terjadi masalah resistensi antibiotik. Terima kasih. Untuk
Kak Rara, apakah ada yang kurang jelas? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, teman-teman, sudah 5 pertanyaan. Mohon maaf untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, karena kita terbatas oleh waktu, kita hanya menerima 5 pertanyaan saja ya. Yang pertanyaan untuk 5 orang yang tadi sudah bertanya, yang saya pilih itu bisa mendapatkan apresiasi atau door prize dari kami. Nanti kami akan hubungi teman-teman semuanya. Ada Fresilia, Nur Aina, Rara Ayu, Ade Sofian, dan Maulidani ya. Baik, teman-teman, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Acara selanjutnya, silakan teman-teman boleh mengerjakan post test yang ada di kolom chat. Post test ini akan menjadi syarat untuk teman-teman mendapatkan sertifikat dari kami. Nanti sertifikat akan dikirim lewat email masing-masing. Panitia akan mengirimkan lewat email ke teman-teman. Maksimal 14 hari ya ditunggunya. Dan post test akan di-share linknya di kolom chat oleh panitia. Boleh silakan dikerjakan. Saya berikan waktu sekitar 2 menit. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, post test kita akan tunggu sampai jam 3 sore hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat atau masih ada aktivitas lain, bisa kita tunggu sampai jam 3 sore hari ini. Nanti untuk jawaban yang dengan nilai tertinggi, kita akan berikan apresiasi, nanti juga akan dihubungi oleh tim panitia. Dan untuk grup chatnya mohon tidak live terlebih dahulu ya untuk hari ini sampai ada pengumuman door prize untuk jawaban nilai tertinggi di post testnya ya teman-teman ya. Dan acara selanjutnya adalah penutup. Sebelumnya kita akan melakukan dokumentasi. Untuk panitia yang bertugas dokumentasi harap bersiap-siap. Teman-teman jika berkenan, saya untuk memohon mengaktifkan kamera teman-teman masing-masing agar bisa kita abadikan ya acara hari ini.
Oke, baik teman-teman. Kesimpulan dari materi webinar hari ini, antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, bahkan berlebihan, dan dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Oleh karena itu, kita harus cerdas dan bijak dalam menggunakan antibiotik. Yang pertama, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Garis keras, hanya dengan resep dokter. Kedua, tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep yang lalu. Jadi resep yang lalu atau resep berulang itu tidak boleh ya teman-teman ya. Yang ketiga, demam, batuk, pilek itu tidak perlu antibiotik. Karena demam, batuk, atau pilek bisa diatasi dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Nah, jika sakit lebih dari 3 hari, baru hubungi dokter ya teman-teman. Jadi ingat, antibiotik yang diperoleh dengan resep dokter. Cerdas gunakan antibiotik, cegah resistensi. Baik, teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Saya selaku moderator mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman. Dan saya mewakili panitia webinar ini juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu APT Yelvi Anwar M.Farm dan Ibu APT Kurnia Putri Parmasa M.Farm selaku pembimbing webinar kami yang boleh hadir. Dan teman-teman peserta webinar yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar kami, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Teman-teman boleh leave, untuk panitia jangan leave dulu ya.